Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya semuanya. Perkenalkan, ada sahabat saya yang cantik ini, Ibu Dwi Aji Diliani, Halo, Assalamualaikum. dan saya Ibu Ibu Toro. Nunuk. Kami hari ini mau sharing ya, Bu Dwi ya, terkait topik yang sangat menarik, yaitu tentang multimedia interaktif berbasis prinsip Mayer dalam pembelajaran anak usia dini. Ya, teman-teman semuanya, materi ini sangat penting ya, mengingat anak-anak kecil ya, yang bahkan belum bersekolah formal, sudah sangat akrab dengan yang namanya dunia digital. Anak usia 2 atau 3 tahun sudah pandai ya membuka YouTube sendiri ya, kemudian memainkan HP, games yang ada di HP, atau menggeser-geser layar tanpa perlu diajarkan terlalu banyak ya oleh yang lebih dewasa. Nah, fenomena ini tentu membawa tantangan tersendiri ya bagi kita sebagai pendidik atau praktisi pendidikan. Kalau dulu pembelajaran itu, pembelajaran anak usia dini khususnya hanya identik dengan bernyanyi atau tepuk tangan ya, atau bermain balok ya. Sekarang mereka sudah terpapar dengan media digital ya. Nah, pertanyaannya, apakah media digital itu bisa benar-benar dipakai untuk belajar atau justru membuat anak-anak kecanduan? Nah, di sinilah teori Mayer tentang multimedia interaktif bisa kita jadikan panduan. Prinsip ini membantu kita merancang media digital yang bukan hanya sekedar menarik secara visual, tapi juga benar-benar efektif dan sesuai dengan cara kerja otak anak memproses informasi. Nah, marilah kita ikuti selanjutnya Oke. yang akan disampaikan oleh Ibu Nunuk. Ya, terima kasih Bu Dwi. Teman-teman dilanjutkan ya. Kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi digital ya, tentu kita bisa kita katakan ibarat dua sisi mata uang. Kita dari satu sisi membawa peluang besar, dengan kemajuan teknologi, anak-anak bisa mengenal huruf ya atau angka. Bahkan anak-anak bisa belajar bahasa asing hanya lewat aplikasi interaktif ya. Mereka belajar sambil bermain. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa membawa resiko ya. Banyak anak yang kecanduan gadget, menonton video tanpa kontrol, atau mendapat satu informasi yang berlebihan yang tidak sesuai pada tahap perkembangan mereka. Nah, karena itu para guru sekarang ini perannya lebih kompleks. Tidak hanya sekedar mengajar lewat papan tulis, nyanyian, atau dengan gambar, tetapi bagaimana bisa mengelola pembelajaran yang belajar digital ya. Guru PAUD harus mampu memanfaatkan teknologi, tapi dengan desain yang benar-benar sesuai perkembangan anak. Nah, prinsip multimedia Mayer hadir sebagai salah satu panduan. Dengan prinsip ini, kita bisa tahu bagaimana media digital yang ramah dengan otak anak, tidak membebani mereka dengan informasi yang terlalu banyak dan bahkan tetap menyenangkan buat anak-anak. Contohnya apa? Coba bayangkan, anak TK belajar huruf, kalau gurunya menunjuk video dengan banyak animasi atau musik yang keras, bahkan teks yang panjang, dan gambar yang tidak berhubungan, apa yang terjadi? Anak jadi bingung ya, tentunya mau fokus kemana. Tetapi kalau hanya ditampilkan misalnya huruf A, lalu muncul gambar apel dengan suara. Ini apel. Anak itu akan lebih paham ya. Ini contoh sederhana betapa pentingnya desain media yang tepat. Nah, rekan-rekan, sekarang kita masuk konsep multimedia interaktif. Apa itu multimedia interaktif ya? Sederhananya, multimedia interaktif adalah media yang memadukan antara teks, gambar, suara, animasi, video, eh, dan yang paling penting,
interaksi. Jadi mereka bukan hanya media yang bisa ditonton ya, tapi media itu bisa diajak untuk berinteraksi. Bedanya dengan media konvensional, di sini anak tidak hanya duduk pasif, mereka bisa mengkritik, mengklik maksudnya, menyeret objek, memilih jawaban, atau menekan tombol untuk mendengar suara. Ya, jadi mereka bisa terlibat langsung dalam proses belajar. Ya, kenapa ini penting? Karena anak usia dini punya karakter suka eksplorasi ya. Mereka senang kalau bisa mencoba, memencet, atau mengendalikan sesuatu. Nah, multimedia interaktif memberikan ruang itu. Tapi tetap ada catatannya ya. Catatannya adalah kita harus memperhatikan kapasitas otak anak. Kalau medianya terlalu penuh dengan banyak animasi, banyak teks, dan suara bersamaan, anak justru bingung. Nah, di sini ya teman-teman, prinsip Mayer berguna karena membantu kita menjaga agar media tetap sederhana, fokus, dan sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya, apabila ada aplikasi belajar hewan, kemudian diklik gambar sapi, keluarlah suara moo. Kemudian klik gambar ayam, keluarlah suara kukuruyuk ya. Dari situ anak merasa senang karena bisa berinteraksi, tapi sekaligus belajar mengenal nama dan suara hewan ya. Itu adalah contoh multimedia yang interaktif yang sangat sederhana ya, yang efektif. Ya, selanjutnya kepada Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Nunu. Kita lanjutkan dengan prinsip multimedia Mayer. Richard Mayer, seorang ahli psikologi pendidikan, mengembangkan 12 prinsip multimedia. Prinsip ini berasal dari teori Cognitive Theory of Multimedia Learning yang menjelaskan bagaimana otak memproses teks, suara, dan gambar. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh penerapan pada anak usia dini. Yang pertama adalah prinsip coherence. Hilangkan hal-hal yang tidak relevan. Kalau contohnya, kalau kita mengajar huruf A, jangan ada musik rock atau animasi yang berlebihan yang tidak ada hubungannya dengan huruf A tersebut. Lalu ada juga yang kedua signaling. Beri tanda penting, misalkan pada saat mengenalkan huruf A, tampilkan panah merah menunjuk ke huruf tersebut, ke huruf yang sedang kita ajarkan. Lalu juga ada yang ketiga prinsip redundancy, yaitu jangan memberi teks panjang sambil ada narasinya. Karena apa? Karena anak akan menjadi bingung. Jadi, lebih baik gambar apel dengan suara saja. Ini apel, seperti itu. Lalu yang keempat adalah spatial contiguity, yaitu prinsip yang letakkan teks dekat dengan gambar. Jangan sampai ada kata apelnya di ujung pojok layar, lalu gambar huruf apelnya, tulisan apelnya ada di seberangnya lagi. Jadi itu uh, tidak match, ya, tidak dekat dan anak akan menjadi bingung. Lalu yang kelima ada temporal contiguity, yaitu gambar dan suara muncul bersamaan. Kalau suara muncul belakangan, maka anak sudah kehilangan konteksnya. Yang keenam ada prinsip segmenting, yaitu bagi materi menjadi kecil-kecil, bagian yang kecil-kecil. Misalkan per slide hanya satu huruf saja, bukan dalam satu slide semua huruf sekaligus diperlihatkan kepada anak. Lalu ada yang ketujuh, yaitu prinsip pre-training. Di sini dimaksudkan kenalkan istilah-istilahnya dulu sebelum contohnya bermain puzzle segitiga mencocokkan bentuk-bentuk. Nah, anak ditunjukkan dulu bentuk-bentuknya, diajarkan dulu bahwa ini adalah bentuk segitiga, ini bentuk lingkaran, ini bentuk bujur sangkar dan sebagainya. Lalu ketika bermain dalam game interaktif multimedia, anak-anak sudah paham seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah modality, yaitu gunakan audio narasi plus gambar, bukan teks yang panjang. Lalu selanjutnya prinsip multimedia, yaitu gabungkan kata dan gambar, itu akan lebih efektif daripada hanya kata saja.
Lalu yang ke-10, personalization. Gunakan bahasa sehari-hari yang ramah kepada anak di dalam videonya. Contohnya seperti, "Hai adik-adik, yuk kita belajar bersama." Jadi anak-anak akan merasa dekat seperti itu dan anak-anak merasa uh, mereka sedang diajak untuk belajar bersama. Lalu yang ke-11 itu voice, gunakan suara manusia yang hangat dan bukan suara robot. Sama seperti tadi personalization, supaya anak merasa diajak belajar bersama walaupun hanya melihat dari uh, layar seperti itu. Lalu yang terakhir adalah embodiment. Gunakan animasi dengan gerakan tubuh. Misalkan tokoh animasi yang tersenyum atau melambaikan tangan. Kalau semua prinsip ini kita terapkan, hasilnya anak akan menjadi lebih fokus, lebih betah, dan lebih mudah memahami apa yang kita ajarkan. Dan pastinya anak juga akan mendapatkan momen belajarnya. Lalu selanjutnya, relevansinya untuk anak usia dini. Lalu kenapa prinsip Meyer ini sangat relevan untuk anak usia dini? Karena anak kecil mempunyai keterbatasan memori kerja, mudah bosan dan lebih suka belajar lewat visual audio dibanding dengan teks. Nah, prinsip Meyer ini membantu menjawab kondisi ini. Dari prinsip-prinsip tadi itu, Meyer yang relevan untuk anak itu adalah segmenting. Anak belajar bertahap info-infonya. Karena tadi hanya satu layar satu gambar, satu layar satu huruf, tidak semua dalam satu layar semua huruf, maka anak akan mendapatkan info yang bertahap. Contohnya misalkan slide pertama huruf A dulu, lalu slide selanjutnya satu huruf B dan selanjutnya C dan sampai seterusnya. Nah, anak-anak akan lebih bisa memahami jika seperti itu. Lalu modality di sini dimaksudkan gambar dan suara lebih mudah dipahami anak. Anak lebih cepat belajar kalau sambil mendengar. Jadi modalitas belajarnya tidak hanya melihat saja, tidak hanya visual, tapi juga audio. Gambar dan suara disatukan dan ketika gambarnya keluar, gambarnya muncul di layar, suaranya juga muncul. Jadi anak bisa belajar menggunakan modalitas belajar lebih dari satu. Lalu coherence ini melindungi anak dari distraksi. Maksudnya di sini adalah tidak ada hal-hal lain yang tidak penting yang uh, masuk ke dalam atau yang ada di dalam slide yang sedang dilihat. Lalu personalization di sini bahasa yang ramah membuat anak merasa lebih dekat, seolah-olah gurunya berbicara langsung kepada mereka. Padahal anak-anak hanya melihat melalui layar saja. Lalu selanjutnya aplikasi di PAUD. Apa sajakah yang bisa guru-guru PAUD kita lakukan di dalam kelas melalui multimedia interaktif ini? Satu, ada pengenalan huruf dan angka seperti yang sudah saya contohkan dan Ibu Nunu contohkan juga tadi. Anak mengklik huruf lalu keluar suara dan gambar. Lalu itu prinsip yang dipakai adalah modality dan coherence. Lalu ada cerita digital juga atau digital storytelling, buku cerita interaktif dengan animasi sederhana. Ada suara narasi manusia. Anak bisa klik tokoh hewan lalu keluar suara hewannya. Anak di sana bisa belajar namanya dan juga suaranya. Nah, ini prinsip yang dipakai adalah personalization dan embodiment. Lalu ada juga aplikasi di PAUD yang sering sekali kita gunakan adalah game edukatif. Misalkan puzzle bentuk atau puzzle warna. Kalau anak benar nanti akan muncul suara hebat sekali atau bagus seperti itu ya. Nah, ini prinsip yang dipakai ini adalah signaling dan segmenting. Uh, Baiklah, hal-hal tersebut mengapa prinsip Meyer ini sangat cocok dipakai di anak-anak PAUD dan pengaplikasiannya ada di berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas ya. Baiklah, selanjutnya dengan Ibu Nunu. Terima kasih, Bu Dwi. Sebagai penutup ya, kesimpulannya adalah
Multimedia interaktif berbasis prinsip Mayer bukan hanya sekedar animasi atau tampilan menarik. Lebih dari itu, ini adalah sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak usia dini. Nah, dengan multimedia yang dirancang sesuai prinsip, anak lebih fokus, lebih terlibat, dan lebih memahami konsep dasar. Tapi perlu kita ingat, secanggih apapun medianya, ya tetap harus ada pendampingan dari guru dan orang tua ya. Media yang bagus tetap butuh strategi guru agar benar-benar bisa mendukung pembelajaran, bukan hanya sekedar hiburan. Jadi, dengan multimedia yang tepat, kita bukan hanya mengajar, tetapi juga membangun pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga pastinya bermakna buat anak. Ya, dengan multimedia ya, eh, bukan hanya sekedar animasi ya Bu, teman-teman ya, melainkan sarana belajar buat anak-anak kita. eh, sebagai penutup itu ya, mudah-mudahan membuat banyak perbaikan ya buat kita semuanya. Ya Bu Dwi, kita Iya, sudah ada manfaatnya semoga ya yang kita uraikan pada ya, hari ini. Jadi multimedia itu terakhir tadi ya kuncinya bukan sekedar animasi ya, melainkan sarana belajar bermakna bagi anak usia dini. bagus. Ya, terima kasih teman-teman Ya, semuanya. Saya baik. Terima kasih tutup semuanya. dan Akhir kata, Wid. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.